Kisah ini dimulai dengan sebuah rekaman dokumenter yang menyoroti bangunan tua yang dikenal sebagai Sekolah Exeter. Dahulu, Exeter digunakan sebagai tempat rehabilitasi sekaligus pusat pendidikan bagi anak-anak yang mengalami gangguan mental. Namun dari tahun ke tahun, jumlah pasien semakin banyak hingga pihak sekolah kewalahan mengatasinya. Karena tekanan dan kondisi yang tak terkendali, berbagai tindakan kekerasan mulai terjadi di dalam gedung ini. Banyak kasus penganiayaan bahkan pembunuhan yang menimpa anak-anak tidak bersalah tersebut. Hingga akhirnya, pemerintah menutup bangunan Exeter secara permanen. Sejak saat itu, warga sekitar percaya kalau tempat ini dihantui oleh arwah anak-anak yang menjadi korban tragedi kelam tersebut. Bertahun-tahun pun berlalu, kini kita diperkenalkan dengan seorang remaja bernama Patrick yang sedang membantu seorang pastor bernama Conway membersihkan bangunan Exeter. Rencananya, Conway ingin merenovasi tempat itu menjadi gedung pertemuan pemuda gereja. Patrick dan Conway sudah sangat dekat. Bahkan Conway sudah menganggap Patrick seperti anaknya sendiri. Setelah bekerja seharian, Conway meminta Patrick beristirahat dan melanjutkan pekerjaannya keesokan hari, karena ada urusan mendadak yang harus ia selesaikan. Tidak lama setelah kepergian Conway, datanglah teman Patrick bernama Brian. Melihat bangunan Exeter yang besar, terpencil, dan jauh dari keramaian, Brian langsung mengusulkan ide nakal, mengadakan pesta di tempat itu. Patrick sebenarnya menolak karena takut Conway marah kalau sampai ketahuan. Tapi sebelum Patrick memberikan jawaban, Brian sudah terlanjur mengundang banyak orang. Alhasil, pesta pun berlangsung meriah di gedung itu, dengan musik keras dan para remaja yang larut dalam keseruan hingga pagi hari. Di pesta itu, selain Brian, ada teman-teman Patrick lain seperti Brad, Amber, Drew, dan adik Patrick yang masih kecil yaitu Rory. Di sana, Patrick juga sempat berkenalan dengan seorang gadis cantik bernama Regina. Saat pesta sudah mereda dan hanya tersisa mereka berenam, obrolan mereka mulai mengarah pada kisah masa lalu Exeter. Setelah bangunan itu ditutup akibat berbagai kasus penyiksaan, gereja membeli bangunan tersebut dan mengubah fungsinya menjadi tempat rehabilitasi bagi anak-anak bermasalah. Tapi, ternyata pernah ada kejadian mengerikan di masa itu. Seorang anak tiba-tiba mengamuk dan membuat para pasien lain menjadi tidak waras. Anak itu kemudian dikurung oleh Pastor Conway di suatu ruangan rahasia. Tidak lama setelah itu, terjadilah kebakaran besar yang menghancurkan sebagian bangunan Exeter. Rumor pun berkembang luas, banyak yang menuduh kalau Conway sengaja membakar gedung itu untuk menutupi kasus kelam tersebut. Namun tentu saja, Conway membantah tuduhan itu. Ia justru ingin memulihkan reputasi tempat ini dan menjadikannya bermanfaat kembali. Setelah cukup lama mengobrol, dan karena mulai bosan, mereka memutuskan untuk melakukan sebuah ritual iseng yang konon bisa membuat tubuh seseorang melayang. Rory ditunjuk sebagai korban, ia diminta berbaring di lantai, lalu Patrick, Brian, Regina, dan yang lainnya mengelilinginya. Mereka semua meletakkan 2 jari di bawah tubuh Rory, menutup mata, lalu berkonsentrasi penuh. Tak disangka, tubuh Rory benar-benar terangkat, meski hanya sebentar. Hal itu sudah cukup membuat Rory ketakutan, sampai-sampai ia mengompol di celana saking paniknya. Alih-alih menenangkan, teman-temannya malah tertawa dan mengejek Rory. Merasa malu, Rory langsung lari ke lantai 2 bangunan itu. Tidak berselang lama setelah Rory pergi, Regina ikut menyusul meninggalkan teman-temannya. Melihat Regina pergi, Patrick langsung mengejarnya. Di sana, Regina mengaku merasa kasihan pada Rory yang dipermalukan dan diejek seperti itu. Regina kemudian bercerita sedikit tentang dirinya. Ia adalah anak tunggal yang sejak kecil hidup hanya dengan ibunya, karena ayahnya pergi meninggalkan mereka sejak ia masih bayi. Patrick juga akhirnya ikut curhat. Ia menceritakan bahwa ayahnya pun melakukan hal yang sama, pergi meninggalkan Patrick, ibunya, dan juga Rory tanpa kabar. Setelah selesai mengobrol, Regina mengajak Patrick untuk mencari keberadaan Rory yang sejak tadi tidak terlihat. Mereka berdua naik ke lantai 2, dan betapa terkejutnya mereka saat menemukan Rory dalam kondisi sangat agresif. Ia mengamuk dan mencoba menyerang mereka tanpa alasan yang jelas. Patrick dan Regina akhirnya terpaksa mengikat Rory ke sebuah kasur di sana, agar ia tidak melukai siapapun. Saat Regina melihat mata Rory dari dekat,
ia baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Rory terlihat seperti sedang kerasukan. Regina meminta Patrick untuk segera menghubungi Pastor Conway untuk melakukan ritual pengusiran setan. Sayangnya, Conway tidak bisa dihubungi sama sekali. Patrick hanya bisa meninggalkan pesan suara, sambil berharap Conway segera datang. Mereka pun buru-buru menghampiri Brian dan yang lainnya untuk memberitahu kondisi Rory. Namun belum sempat mereka menjelaskan banyak, tiba-tiba seorang penjaga hutan bernama Gray datang ke Exeter. Ia mendengar suara gaduh dari lantai 2 dan langsung memutuskan untuk mengeceknya. Ketika Gray sampai di lantai 2, ia mendapati Rory terikat dan lemas di atas kasur. Gray berniat membantu dan mendekat untuk melepas ikatan tersebut. Tapi secara tiba-tiba, Rory yang kerasukan itu memelintir leher Gray hingga berputar dengan suara yang mengerikan. Gray yang masih hidup dalam kondisi mengenaskan itu tak sengaja menembak kepalanya sendiri, dan darahnya muncrat mengenai mereka. Karena panik, Amber dan Brad memutuskan kabur dari sana menggunakan mobil. Tapi karena masih syok, mereka menyetir tanpa fokus, hingga menabrak Conway yang baru saja tiba di area Exeter. Keduanya pun kembali ke Exeter dengan kondisi syok berat, dan memberitahu lainnya apa yang baru saja terjadi. Brad yang putus asa mengusulkan ide ekstrim, menghancurkan tubuh Conway agar tidak ada yang mengetahui kematiannya. Patrick tentu saja menolak keras hal itu. Baginya, itu sudah tidak manusiawi dan melanggar batas. Akhirnya, setelah perdebatan penuh emosi, mereka sepakat untuk membersihkan semua jejak dan berharap bisa keluar dari situasi buruk itu. Saat mereka sedang membersihkan bangunan, Patrick melihat Regina di area loteng. Di sana, Regina menemukan berkas pasien rehabilitasi bernama Devon. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan rekaman video Conway yang membicarakan tentang Devon. Dalam rekaman tersebut, Conway menjelaskan bahwa Devon adalah pasien yang sangat sulit ditangani. Ia memiliki kemampuan manipulasi psikologis yang luar biasa, seolah mampu mengacaukan pikiran orang-orang di sekitarnya. Belum sempat mereka mencerna informasi itu, tiba-tiba sistem keamanan gedung aktif dengan sendirinya. Semua akses keluar terkunci rapat, membuat mereka terkepung di dalam Exeter. Di tengah kepanikan itu, terdengar suara benturan keras dari lantai 2, tempat Rory diikat. Mereka bergegas ke atas dan mendapati Rory sudah tidak ada. Mereka mencari ke seluruh sudut gedung hingga akhirnya menemukan Rory dalam keadaan kerasukan, sedang bergelantungan di langit-langit ruangan dengan posisi menyeramkan. Mereka pun segera menangkapnya dan mengikatnya kembali ke ranjang. Melihat kondisi Rory yang semakin memburuk, mereka menyimpulkan bahwa harus ada ritual pengusiran setan sesegera mungkin. Mereka ingin Conway melakukannya, tapi jelas itu tidak mungkin lagi. Tidak punya pilihan lain, mereka akhirnya mencari cara melakukan eksorsisme lewat internet. Setelah menemukan panduannya, mereka mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan, termasuk air suci. Karena air tersebut biasanya diberkati oleh seorang pendeta, Drew mengusulkan untuk mencelupkan tangan Conway ke dalam air, seperti ritual pemberkatan biasa. Patrick kemudian turun ke garasi untuk mengambil tubuh Conway, tapi ia justru terkejut besar, tubuh Conway menghilang entah kemana. Itu artinya, Pastor Conway kemungkinan masih hidup dan berada di sekitar bangunan ini. Hal ini membuat mereka semakin cemas. Jika Conway bangun dan menghubungi polisi, mereka semua akan terlibat masalah besar. Namun yang terpenting sekarang, mereka harus menyelamatkan Rory terlebih dahulu dari iblis yang menguasai tubuhnya. Setelah semuanya siap, Patrick akhirnya memimpin ritual eksorsisme tersebut, meskipun ia sendiri tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Awalnya, usaha mereka dalam melakukan eksorsisme terlihat berhasil. Rory perlahan mulai sadar kembali. Patrick dan Regina sempat merasa lega, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Iblis tersebut tiba-tiba kembali menguasai tubuh Rory dengan lebih kuat dari sebelumnya.
Mereka kembali panik dan bingung harus melakukan apa lagi. Di tengah kepanikan itu, Regina memiliki ide. Ia mengusulkan agar mereka bertanya langsung pada iblis yang merasuki Rory tentang apa yang sebenarnya ia inginkan. Mereka lalu berkumpul dan membuat sebuah papan Ouija dari barang-barang yang ada di sekitar mereka untuk berkomunikasi dengan entitas itu. What's your name? Saat sesi Ouija dimulai, iblis yang merasuki Rory mengaku bernama Devon. Melalui papan Ouija itu, Devon meminta mereka untuk menemukan tubuhnya yang katanya berada di dalam sebuah kotak. Belum sempat mereka mencerna informasi itu, tiba-tiba Rory berteriak histeris sangat keras hingga membuat semua terkejut dan panik. Patrick, Regina, Drew, dan Brian segera naik ke lantai 2 untuk mengecek keadaan Rory. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat iblis Devon telah keluar dari tubuh Rory. Patrick merasa sangat lega melihat adiknya kembali normal. Mereka pun segera turun untuk mencari Brad dan Amber yang masih berada di lantai 1. Namun ternyata, iblis Devon kini justru merasuki tubuh Amber dan langsung menyerang mereka dengan brutal. Drew tewas diserang oleh Amber, sementara Brian mengalami luka tusukan yang cukup parah pada perutnya. Situasi pun semakin kacau, mereka sadar harus segera keluar dari Exeter. Brad memilih melarikan diri sendirian, sementara Patrick, Regina, Brian, dan Rory mencari jalan keluar secara berkelompok. Patrick meminta Brian dan Rory untuk mencoba membuka jendela sebagai akses keluar, sementara ia dan Regina mencari pintu alternatif lainnya. Dalam pencarian itu, Patrick dan Regina menemukan sebuah petunjuk yang mengarah ke kamar Devon, sebuah ruangan tersembunyi yang tampak seperti tempat ritual setan. Temboknya penuh dengan simbol pemujaan setan dan lambang bulan sabit yang digambar Devon sendiri. Di kamar itu, mereka juga menemukan foto Conway muda bersama seorang wanita. Tepat di sampingnya, ada sebuah surat dari Devon yang berisi curahan hati seorang anak kepada ayahnya. Isi surat itu mengungkap sebuah kebenaran mengejutkan. Devon adalah anak kandung Conway. Kemungkinan besar, Conway merasa malu karena sebagai seorang pendeta ia tidak diperbolehkan memiliki anak maupun keluarga. Dan karena menganggap Devon sebagai aib, Conway mungkin mengurungnya dan mencoba menghapus keberadaannya. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan pencarian jalan keluar. Namun secara tiba-tiba, Amber yang masih dikuasai iblis muncul kembali dan menyerang mereka dengan brutal. Tak ada waktu untuk berpikir, Patrick dan Regina terpaksa bertarung demi menyelamatkan nyawa mereka. Dalam kondisi terpojok dan ketakutan, keduanya akhirnya melakukan hal yang paling tidak ingin mereka lakukan. Mereka membunuh Amber untuk mempertahankan diri. Mereka lalu mencari keberadaan Brian dan Rory, namun keduanya hilang entah kemana. Saat menyusuri area sekitar gedung, Patrick dan Regina menemukan sebuah tablet yang ternyata milik Brian. Di dalamnya terdapat rekaman terakhir yang sempat dibuat Brian sebelum ia menghilang. Dalam rekaman itu, Brian terlihat panik. Ia mengatakan bahwa simbol bulan sabit yang terukir di bangunan Exeter adalah simbol pemanggil iblis. Ketika Patrick dan Regina sedang fokus menyimak rekaman tersebut, Brian yang sudah kerasukan tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung menyerang mereka. Tak punya pilihan lain, Patrick dan Regina terpaksa melawan balik demi bertahan hidup. Pertarungan itu berakhir tragis. Brian akhirnya tewas di tangan mereka. Mereka melanjutkan pencarian Rory hingga akhirnya menemukan adik Patrick itu terkunci di dalam sebuah kotak besar. Rory mengaku bahwa Conway yang mengurungnya dengan alasan ingin melindungi Rory dari sesuatu. Namun Rory tidak tahu apa maksudnya. Ketika Regina memperhatikan kotak tersebut, ia melihat sebuah simbol bulan sabit yang sama seperti yang mereka temukan di kamar Devon. Saat itu juga mereka menyadari bahwa kotak itu adalah tempat Devon dulu dikurung. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah, di mana mayat Devon sekarang? Tubuh itu tidak ada di dalam kotak tersebut. Regina pun menduga bahwa Devon masih hidup, dan ia mungkin sudah melakukan ritual satanisme untuk memperkuat dirinya sendiri. Mereka ketakutan membayangkan Devon bisa kapan saja kembali menyerang. Tak mau menjadi korban berikutnya, mereka segera menuju ruang kontrol keamanan untuk mematikan sistem pengunci bangunan.
Namun ketika sampai di sana, mereka justru menemukan Brad telah tewas dengan kondisi mengenaskan. Setelah berhasil menonaktifkan sistem keamanan, Regina mengecek jendela untuk memastikan bahwa semua akses keluar sudah terbuka kembali. Namun tiba-tiba, Conway muncul dan langsung menyerangnya. Regina berusaha keras melepaskan diri dan berhasil kabur sambil berteriak meminta pertolongan. Mendengar teriakan itu, Patrick langsung panik. Ia menyuruh Rory untuk segera keluar dari gedung, sementara ia sendiri mencari keberadaan Regina. Di salah satu ruangan, Patrick akhirnya menemukan Regina, tetapi belum sempat berkata apa-apa, Conway muncul dan menghantam Patrick hingga pingsan. Terjadilah duel sengit antara Regina dan Conway. Meskipun Regina berusaha melawan sekuat tenaga, ia tetap tidak mampu menandingi kekuatan Conway. Dan tragis, Conway membunuh Regina dengan kejam. Beberapa saat kemudian, Patrick sadar dan melihat tubuh Regina tergeletak tak bernyawa. Ia menangis hancur melihat sahabatnya, dan orang yang mulai ia sayangi tewas tepat di hadapannya. Dengan marah dan frustasi, ia menghampiri Conway dan menanyakan alasan semua kejadian mengerikan ini. Conway hanya menjawab bahwa Patrick tidak akan pernah mengerti, dan ia melakukan semua ini hanya untuk melindungi Patrick. Namun Patrick yang sudah kehilangan kesabaran dan memendam rasa sakit hati akhirnya mengambil keputusan gelap. Ia membakar Conway hidup-hidup, dan Conway tewas di depan matanya sendiri. Patrick kemudian duduk di samping jasad Regina, menangisi kematian semua teman-temannya. Tiba-tiba ia melihat sebuah gelang yang terjatuh dari tangan Regina. Ketika dipegang, Patrick terkejut karena nama Devon tertulis di gelang itu. Secara mengejutkan, Regina hidup kembali. Dan disitulah kebenaran yang mengerikan terungkap. Regina mengaku bahwa nama aslinya adalah Devon. Ia adalah anak kandung Conway. Dulu, saat Devon masih bayi, Conway meninggalkan ia dan ibunya. Karena tidak kuat menahan rasa sakit hati dan depresi, ibunya bunuh diri ketika Devon masih berusia 1 tahun. Saat beranjak remaja, tepatnya usia 13 tahun, Devon mencari Conway. Tapi bukannya diterima, Devon malah dibawa ke Exeter untuk disembunyikan sebagai aib Conway. Sikap Devon yang memberontak membuat Conway mengurungnya di dalam kotak. Di dalam kotak itulah, Devon mulai mempelajari ritual-ritual kegelapan dan meminta kekuatan dari iblis. Setelah mendapatkan kekuatan itu, ia membakar gedung Exeter untuk melarikan diri. Sejak saat itu, Devon menyimpan dendam besar pada Conway dan bersumpah akan membunuhnya. Ia menunggu waktu yang tepat hingga melihat kedekatan Conway dengan Patrick. Devon kemudian menyusun skenario licik, memanipulasi semua kejadian termasuk rasukan yang terjadi di gedung itu, untuk membuat Patrick membenci dan akhirnya membunuh Conway. Semua roh jahat yang muncul, semua kekacauan, adalah permainan Devon. Iblis yang selama ini mereka kira bernama Devon, ternyata hanyalah iblis-iblis yang dikendalikan oleh Regina alias Devon. Conway sebenarnya mencoba menghentikan putrinya, namun terlambat karena Patrick sudah terjebak dalam manipulasi itu, dan membunuh Conway dengan tangannya sendiri. Setelah mengetahui semuanya, Patrick diliputi penyesalan yang mendalam, namun Devon tidak memberi waktu bagi Patrick untuk bersedih. Kini, giliran Patrick yang akan menjadi korban berikutnya. Untung saja, Rory muncul dan berhasil mengalihkan perhatian Devon. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Patrick, dan terjadilah pertarungan terakhir antara mereka berdua. Dengan kerja sama Patrick dan Rory, mereka berhasil menjebloskan Devon ke dalam kotak yang dulu pernah mengurungnya. Tanpa berpikir panjang, mereka membakar kotak tersebut hingga api melahap seluruh bangunan Exeter. Beberapa waktu setelah kebakaran padam, 2 orang polisi datang memeriksa area bangunan. Mereka menemukan sisa kotak yang digunakan Patrick untuk mengurung Devon. Namun yang membuat mereka terkejut, kotaknya sudah terbuka dan kosong. Tidak ada jasad, tidak ada tulang, tidak ada sisa tubuh. Yang berarti, Devon kemungkinan besar selamat dari kobaran api. Dan bersama kekuatan iblis di pihaknya, bukan tidak mungkin ia akan kembali memburu Patrick dan Rory suatu hari nanti. Film pun berakhir meninggalkan pertanyaan mencekam. Apakah Devon masih berkeliaran, mencari korban berikutnya? Film ini menunjukkan bahwa tidak semua iblis berwujud menyeramkan. Kadang, iblis paling berbahaya justru tersembunyi di dalam hati manusia, lahir dari rasa kecewa, kesepian, dan keputusasaan yang terus dipendam. Jika kita membiarkan emosi gelap itu berkuasa, kita bisa berubah menjadi sosok yang bahkan kita sendiri tidak kenal. Setiap orang memiliki sisi gelap dalam dirinya,
Namun yang membuat perbedaan adalah siapa yang kita biarkan mengendalikan hidup kita, kebaikan atau kegelapan. Saya Rumi pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.